teman-teman, kembali lagi bersama aku, Karin Febria Wenas. Nah, kali ini aku akan membawakan suatu video pembelajaran tentang konsep etika praktik perpajakan atau cara penghindaran pajak. Materi ini disusun oleh saya sendiri, Karin Febria Wenas, dengan NIM 219300047. Pengertian penghindaran pajak. Secara umum, tax avoidance atau penghindaran pajak adalah suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah atau loophole ketentuan perpajakan di suatu negara. Beberapa ahli memiliki pengertian yang berbeda, salah satunya yang didefinisikan oleh Justice Reedy dalam kasus McDowell and Co. versus CTO di Amerika Serikat. Beliau merumuskan tax avoidance sebagai seni menghindari pajak tanpa melanggar hukum. Pada dasarnya, tax avoidance ini bersifat sah karena tidak melanggar ketentuan perpajakan apapun. Namun, praktik ini dapat berdampak pada penerimaan pajak negara. Karena itu, tax avoidance berada di kawasan gray area antara tax compliance dan tax evasion. Menurut ahli lainnya, James Kessler, tax avoidance dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, penghindaran pajak yang diperbolehkan atau acceptable tax avoidance dengan karakteristik memiliki tujuan yang baik, bukan untuk penghindaran pajak, dan tidak melakukan transaksi palsu. Kedua, penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan atau unacceptable tax avoidance, dengan karakteristik tidak memiliki tujuan yang baik untuk menghindari pajak dan menciptakan transaksi palsu. Namun, perlu diingat, jika masing-masing negara memiliki pandangan berbeda terhadap acceptable tax avoidance dan unacceptable tax avoidance ini. Jadi, ketika melakukan transaksi di suatu negara, praktik penghindaran pajak ini akan menyesuaikan dengan pengertian yang berlaku di sana. Pilihan bentuk usaha. Usaha perorangan. Usaha perorangan adalah bentuk usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Individu dapat membuat usaha perorangan tanpa izin dan tata cara tertentu. Semua orang bebas membuat bisnis pribadi atau personal tanpa adanya batasan untuk mendirikannya. Pada umumnya, usaha perorangan bermodal kecil, terbatasnya dalam jenis maupun jumlah produksinya, memiliki tenaga kerja yang sedikit, serta penggunaan alat produksi dengan teknologi sederhana. Contoh usaha perorangan adalah toko kelontong, restoran, bengkel, dan lain sebagainya. Persekutuan atau partnership. Persekutuan adalah badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang secara bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis yang termasuk dalam bentuk usaha. Persekutuan adalah firma atau persekutuan komanditer atau CV. Untuk mendirikan persekutuan membutuhkan izin khusus dari instansi pemerintah yang terkait. Nah, ini contohnya, firma. Firma adalah suatu bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari dua orang atau lebih dengan nama bersama yang langsung yang tanggung jawabnya terbagi rata, tidak terbatas pada setiap pemiliknya. Nah, selanjutnya, persekutuan komanditer atau CV adalah bentuk bisnis yang diizinkan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya, serta modalnya tidak terbagi atas saham-saham apapun. Salah satu pihak dalam CV mengelola usaha secara aktif yang melibatkan harta pribadi, sedangkan pihak lainnya hanya menyertakan modal saja tanpa harus melibatkan harta pribadi ketika krisis finansial. Yang aktif mengurus perusahaan CV melibatkan harta pribadi ketika krisis finansial. Nah, yang aktif mengurus perusahaan CV ini disebut sekutu aktif dan hanya yang hanya menyetor modal disebut sekutu pasif. Keuntungan usaha merupakan penghasilan bagi CV sebagai wajib pajak badan
Sedangkan penghasilan bagi CV sebagai wajib pajak badan, sedang penghasilan seorang investor dan penanaman modal di CV merupakan penghasilan berupa pembagian laba. Perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal 2 orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi perseorangan yang ada di dalamnya. Pada perseroan terbatas atau PT, pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan. Untuk mendirikan perseroan terbatas atau PT dibutuhkan jumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya. Nah, sekian dari presentasi saya tentang konsep etika praktik perpajakan cara penghindaran pajak. Apabila masih ada salah kata, salah kalimat, salah penyebutan nama, dan lain-lain, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.